Siapa yang masih tetap melawan akan dibunuh. Gusti, cepat berkemas, Gusti. Mumpung mereka belum mengepung rumah ini, Gondorikom sudah kalah. Gusti Giriwara telah tewas. Siapa menghina, terhina. Gusti, Siapa tidak setia, tersia-sia. Gusti, Gusti, cepat. Aku sudah siap menyongsong karmaku, Tirus. Turunkan senjata kalian. Tidak pantas menodongkan senjata kepada orang yang pernah mendampingi Sang Prabu Darmasuda. Apa tidak sebaiknya kita cari? Saya takut. Orang yang dikejar Suliwa itu adalah si pendekar lengan tunggal. Terus terang saja, saya ragu. Apa Suliwa mampu menandinginya? Tirus, siapkan semua perbekalanku. Baik, Gusti. Jangan lupa lulur dan paremnya. Baik, Gusti. Ayo jalan. Pangeran, kalau wanita itu yang datang, dia pasti sudah mengobrak-abrik kita. Saya yakin bukan dia. Apa mungkin Suliwa. Pangeran, dia seperti ditelan bumi. Sama sekali tidak saya temui jejaknya. Mungkin orang itu tidak bermaksud menyerang kita. bagaimana kamu bisa yakin? Dengan kesaktian seperti itu, kalau dia punya maksud jahat, pasti sudah mengobrak-abrik kita. Iya, saya juga berpendapat begitu. Tapi bukan tidak mungkin. Itu sebuah peringatan bagi kita, Pangeran. Untuk berhati-hati. Pangeran, Pangeran, hamba menangkap Gusti Danaswara. Apa? Kau panggil dia Gusti? Iya, Pangeran. Tidak pantas. Wanita pendosa seperti dia kau panggil Gusti. Dia hanya setumpuk sampah yang berwujud manusia. Sebuah rumah tangga akan berantakan kalau wanitanya seperti dia. Dan negara akan hancur kalau wanitanya seperti dia. Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan yang mulia ini dulu pernah bersimpuh di telapak kaki wanita sampah ini. Tuhan harus akui itu. Tuan Dadorweda. Cambuk dia 100 kali untuk kelancangan mulutnya dan masukkan ke dalam kerangkeng. Kali ini aku tidak dapat menyembuhkanmu, Saroya. Lukamu terlalu parah. Aku tidak tahu ajian apa yang dipakai pendekar muda musuhmu tadi. Tapi aku yakin kamu diserang inti api yang lebih panas dari lahar gunung berapi, Saroya. Peliharalah dan berikanlah pedang pusakaku pada anakku. Kau punya anak, Saroya? Namanya Sudawira. Tolong, Nyai, cari dia.
Aku bersumpah, aku akan mencari anakmu. Ia akan kujadikan muridku. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Selamat tinggal, Saroya. Sampai kita bertemu kembali. Ya, coba lagi Gusti. Sudah hampir bisa. Ya, ya, ya. Jangan putus asa Gusti. Ayo lawan Gusti. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo, ya, ayo. Ayo Gusti. Ayo, ayo. Semua luka dalam Gusti sudah pulih dan urat-urat yang retas sudah menyambung. Gusti pasti sembuh. Liwa tidak datang kemari lagi, Guru. Bagaimana kalau obatnya habis? Dia janji mau kembali kemari. Bapak saya ke dalam, Guru. Iya. Lebih baik saya semedi. Dada saya masih terasa sesak. Maaf, saya telah menyusahkan, Guru. Tidak usah dibicarakan itu, Gusti. Saya semakin yakin bahwa tidak ada kesaktian yang sempurna di atas bumi ini. Yang niscaya malahan ketidaksempurnaan itu sendiri. Gusti terkena pukulan ajian rengkah gunung ciptaan ayah saya. Saya tidak tahu dari mana perempuan itu mendapatkannya. Sebab sebelum terpikat dengan Durgandini, Ayahanda Suryapati telah sepakat untuk mengubur ilmu yang sangat berbahaya itu. Atas permintaan para pendekar di seluruh tanah Jawa. Benturan pukulannya seperti mengguncang seluruh persendian dalam tubuh saya. Daging dan kulit saya seperti dicabik-cabik kuku harimau. Untuk kemudian saya tidak sadar.
boleh ikut. Gusti Prabu kan juga kakak seperguruan saya. Kalau begitu, kamu juga ikut mencari. Tapi kita berpencar. Itu malah lebih baik. Siapa tahu lebih cepat ketemu. Ah, kita kan bisa sama-sama. Kenapa kakak harus keberatan? Saya punya kaki sendiri. Saya nggak pernah minta gendong kakak. Masalahnya bukan itu loh. Saya takut kalau yang membawa lari Gusti Prabu itu Sakti Mandraguna. Dan saya tidak mau kita berdua jadi korban. Biar ada salah satu pewaris perguruan Sugalu yang melanjutkan kebesaran nama Padepokan. Kakang, kalau kita lawan berdua kan, kita bisa menang. Kalau tidak, loh, saya minta pengertianmu. Kali ini saja. Sepertinya kakang menyembunyikan sesuatu. Saya merasakan bahwa kakang tidak bicara yang sejujurnya. Jangan-jangan sebenarnya kakang tahu di mana dan bagaimana keadaan Gusti Prabu. Tiba-tiba kamu seperti dukun peramal loh. Bagaimana mungkin seorang tabib pergi tanpa membawa obat-obatannya? Kamu benar-benar aneh. Berapa lama kakang pergi? Sampai Gusti Prabu ketemu. Ya berapa lama? Sepekan? Sebulan? Setahun? Sewindu? Atau berapa lama? Sampai kapan? Kalau begitu, keluar rumah ini, saya ketemu Gusti Prabu. Dalam sekejap, saya sudah pulang. Pokoknya, setelah ketemu, pasti kami segera kembali kemari. Ya, kalau memang lama, saya bisa pulang dulu ke Sugalu atau ke Malapati. Galuh, jangan. Jangan ke Malapati loh, jangan. Saya takut Gusti Sekarwangi akan cemas mendengar berita tentang Gusti Prabu yang telah raib begitu saja. Menurut saya, lebih baik kamu tunggu di sini sampai kami pulang. Jelas lebih aman. Tolonglah. Ya, kalau begitu saya akan menunggu di sini. Terima kasih, Galuh. Maaf, Den. Maaf. Kudanya sudah siap, Noh? Udah. Ada apa lagi nih? Mau saya diajak. Kalau Tuhan capek, kan saya yang mijiti. Kalau Tuhan lapar, kan saya yang masakin. Ini lagi. Sudah, jangan nangis, lambemu elek. Tidak mungkin saya mengajak siapapun, Ngoh. Galuh Parwati saja tidak saya ajak. Ini Galuh kan perempuan. Tuhan sama dia kan belum jadi suami istri. Mana boleh pergi berdua. Ya kuda ya. Bukan cuma itu alasannya, Bongo. Saya sendiri tidak tahu pasti kemana saya mau pergi. Saya mau mencari seseorang yang entah di mana rimbanya. Sudah diam, jaga rumah ini. Dan ini pasang. Kalau Gusti Prabu memang mencintai rakyatnya,
mestinya harus segera menghentikan kebiasaannya bepergian ke mancanagari. Mestinya beliau menyadari bahwa beliau bukan lagi seorang pendekar, tapi seorang raja. Sekarang sudah 2 kadipaten yang menderita kelaparan karena padinya diserang hama. Iya, paling tidak rakyat yang sedang ditimpa bencana itu akan merasa tentram kalau saja disambangi rajanya. Benar, Gusti. Terus terang saya heran. Kenapa Gusti Prabu seperti tidak betah berada di kedatonnya? Padahal Gusti Dewi Sekarwangi sangat cantik. Begini, kepergian Dinda Prabu sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita. Sama sekali tidak. Aku sangat mengenal watak Dinda Prabu. Dan apa yang beliau lakukan di Kalinggapura sebenarnya ada kepentingannya untuk negeri kita tercinta ini. Sebab keamanan di negeri tetangga akan menimbulkan ketentraman di negeri kita tercinta ini. Dan kalian semua jangan khawatir. Sebab kalau urusan beliau sudah selesai, pasti kembali lagi ke sini, ke singgasana Sang Prabu. Minumlah, Gusti. Kalau guru tidak wanti-wanti, Galuh pasti saja kemari. Dia memaksa mau ikut. Terus terang, aku belum siap bertemu dengan Galuh. Juga dengan Sintawati. Rasa bersalah itu masih menghantui pikiranku. Galuh tidak pernah menaruh dendam kepada guru. Bahkan sampai 2 hari, dia murung. Setelah membaca surat yang guru tulis pada tutup peti kitab di padepokan. Sebenarnya, selama ini, saya mengawasi dan membayang-bayangi kalian. Saya yakin, pendekar bertopeng yang menolong saya dan Galuh, waktu menghadapi Citra Genjing, Kilegawa, serta Gendrayani. Pasti guru. Ya, sebenarnya saya ingin sekali memeluk Galuh pada saat itu. Lama sekali saya mencari dia. Kenapa tidak guru lakukan? Sama sekali, aku tidak memiliki keberanian. Sesudah aku meninggalkan kalian di tengah hutan, aku menangis sejadi-jadinya. Entah tangisan apa itu. Mungkin itu yang disebut tangisan kebahagiaan. Sekarang Gusti Prabu boleh berbaring. Besok pagi tenaga Gusti akan semakin bertambah. Kami sudah mengerahkan orang-orang untuk mencari keberadaan Paman Prabu Angling Dharma. Tapi sampai sekarang masih belum ada beritanya.
Dan sampai sekarang pencarian itu masih terus kami lakukan. Sungguh kami menyesal sedalam-dalamnya. Saya yakin Kanda Prabu masih hidup. Selama ini tidak ada pertanda apapun yang saya rasakan. Kami pun berpendapat begitu, Bibi Dewi. Untuk itulah kenapa pencarian masih terus kami lakukan. Dinda Prabu bagi Malapati adalah segala-galanya. Terus terang, semenjak terjadi kemelut di Kalinggapura, nyaris negeri ini tidak tersentuh oleh kepemimpinan beliau. Jadi, sangatlah wajar kalau kami semua menuntut tanggung jawab tuan-tuan. Terus Gusti pasti mampu. Guru, Liwa, tolong ambil kayu itu. Ya, cepat. Tunggu, mundur. Lemparkan, lempar. Gusti. Gusti. Hamba tidak menduga Gusti bisa pulih begitu cepat. Terus terang, ramuan ini baru sekarang hamba cobakan. Kamu benar-benar sempurna sebagai manusia, Liwa. Ilmu kanuraganmu hebat sekali. Sementara ilmu pengobatanmu benar-benar mengagumkan. Mudah-mudahan obat ini akan memulihkan tenaga Gusti secara paripurna. Sekarang Gusti minum lagi. Apa rencana Gusti selanjutnya? Gusti, sebaiknya Gusti Prabu ke Kalinggapura lebih dahulu, supaya semua wong agung di sana merasa tentram. Terutama Galuh Parwati yang sangat mencemaskan keselamatan Gusti.
kamu bisa ceritakan keadaanku kepada Galuh. Aku harus pulang ke Malwapati. Aku sudah lama meninggalkannya. Oh, Kasihan Dinda Sekarwangi dan juga rakyatku. oh ya. Bagaimana dengan guru? Apa tidak sebaiknya kalau kita sama-sama ke Kalinggapura? Galuh Parwati akan merasa bahagia bisa bertemu dengan guru. Tidak sekarang, Liwa. Jangan sekarang. Aku akan minta petunjuk kepada Dewata. Kapan waktu yang tepat untuk menemui Galuh maupun istriku? Angling Dharma, keluar kau! Kau telah membunuh suamiku, Angling Dharma. Keluar! Kang, ada apa itu, Kang? Angling Dharma, keluar kau! Ayo keluar, Angling Dharma! Angling Dharma, aku bunuh kau! Keluar! Itu dia! Ayo kita kepung! Ada apa? Gusti, naga raksasa mengamuk, Gusti. Di mana? Di sana, Gusti.
aku menuntut balas atas kematian Kakang Naga Bergolah. Kakang Naga Bergolah tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu aji senyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya. Karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergolah. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Aku tidak pernah selingkuh dari persahabatanku. Apalagi membunuhnya. Kau menyindirku, Angling Dharma. Aku bicara apa adanya. Kakang Bergolah sengaja mewariskan ilmu aji senyawa karena dia ingin segera mati. Dia tidak sanggup terus hidup di Mayapada ini setelah dia mengetahui Nyai melakukan perserogan. Dengan saja, Mas. Kamu hanya tahu aku selingkuh tanpa tahu kenapa aku sampai melakukan perbuatan aib itu. Itu sungguh tidak bijak, Angling Dharma. Kakang Naga Bergolah telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata. Sebagai istri, aku masih membutuhkan belayannya. Tapi dia lebih mengumbar keinginannya sendiri menjadi naga pertapa. Dia lebih suka menjadi resi untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Nyai sudah mendengar dariku kenapa Kakang Naga Bergolah menginginkan kematiannya. Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu.